warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah majlis Qopeah, betul ya? Segala puji hanyalah milik Allah. Al-Khaliq Al-Mudabbir, pencipta dan pengatur segala sesuatu. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sang panutan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, di malam Ahad ini di sebagian langit masih terlihat bulan, dan bulannya sudah terlihat utuh. Di bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti, kita tunggu-tunggu, kita damba-damba, sudah ada di tengah kita. Bulan yang 3 bulan sebelumnya sudah kita sebut dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saat menyebut Ramadan, kita tidak lagi meminta kepada Allah keberkahan, tapi cukup kita minta kepada Allah kita sampai di bulan Ramadan. Karena pasti saat kita sampai di bulan Ramadan, keberkahan itu pasti kita dapat. Dan kita rasakan hampir separuh perjalanan Ramadan kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada di antara orang-orang yang beriman bermuka masam saat Ramadan datang. Semuanya bergembira, ceria, walaupun isi kantong menipis. Karena kalau hanya untuk buka cukup datang ke masjid, betul ya? Nggak ada judulnya, nggak bisa buka puasa, air keran aja jadi ya. Kalau sekedar batal puasa. Hadirin rahimakumullah, pantas kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita
yang mencipta alam semesta, manusia dan hidup ini, yang tahu persis berapa jumlah bulu di tubuh kita, yang tahu persis berapa jumlah hembusan napas yang sudah kita keluarkan sepanjang hidup kita, dan tahu juga kapan hembusan napas itu berakhir, di mana tidak ada satupun makhluknya tahu tentang itu. Allah sayang terhadap hambanya. Saking sayangnya, hamba yang Allah ciptakan bernama manusia ini diberikan petunjuk agar dia mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan lewat diutusnya para nabi dan rasul di tengah-tengah manusia. Tidak ada satupun kaum sepanjang sejarah kehidupan manusia yang di tengah-tengahnya tidak diutus nabi dan rasul. Dan kita bersyukur karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi akhir zaman, penghulu para nabi, penutup syariat-syariat sebelumnya. Syariat yang diberlakukan untuk seluruh manusia, dari Maroko sampai Merauke, berkulit hitam sampai berkulit putih, bermata sipit ataupun bermata beluh, berambut lurus atau berambut keriting atau yang gak punya rambut sekalipun, alias botak. Di masa kehidupan akhir zaman, kapan itu? Sejak peristiwa Goa Hiro, tatkala Rasulullah menerima wahyu pertama di bulan Ramadan. Dalam surat Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejak itu hapus sudah, kadaluarsa sudah semua syariat yang pernah Allah turunkan ke muka bumi melalui para nabi dan rasul setelah diangkatnya Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Sampai kapan? Sampai kiamat datang, sampai kehidupan dunia hilang atau lenyap dari kehidupan itu sendiri, sampai seluruh makhluk yang bernama manusia mati. Syariat itu syariat akhir zaman, dan kita bersyukur menjadi manusia akhir zaman. Berarti kita ada dalam naungan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul sendiri di antara para nabi dan rasul yang lain, baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang amat mencintai umatnya, termasuk kita di dalamnya. Sampai menjelang wafat, kalimat kata terakhir yang beliau ucapkan adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan dengan sabdanya beliau mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Sahabat bertanya, "Qila man aba ya Rasulullah?" Siapa itu yang nggak mau ya Rasulullah? "Man atoni dakhala jannah wa man asoni faqad aba." Siapa yang taat kepadaku dialah yang masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Artinya hukum asal bagi umatnya Nabi Muhammad kaum muslimin adalah masuk surga. Kalaupun ia salah masuk nanti di akhirat, salah sendiri. Hadirin jamaah Qopiah rahimakumullah. Bicara tentang kemuliaan, kita harus melihat dari sisi apa dulu. Jika kita melihat dari sisi kacamata manusia, maka sesungguhnya kemuliaan dalam pandangan manusia pasti tidak pernah jauh dari aspek materi. Betul tidak? Siapa tuh yang mulia? Yang jabatannya tinggi, yang pendidikannya tinggi, yang hartanya juga banyak, yang sawahnya juga lega, yang tokonya juga berjejer, yang bininya 4. Mulia itu ukurannya biasanya seperti itu. Kalau duit udah banyak, harta melimpah, jabatan dipegang, kekuasaan dikokop, biasanya orang akan hormat kepadanya. Datangnya pun disambut bak seperti raja. Kata-kata yang keluar untuk sosok seperti itu pun pasti kata-kata baik. Tidak berani untuk melakukan perlawanan. Hormat kita kepadanya. Kalau kemuliaan dilihat dari sisi manusia, maka pantas saat bicara kemuliaan dan tolak ukurnya adalah pandangan manusia, yang terjadi adalah manusia berlomba-lomba meraih kemuliaan itu dengan cara memperbanyak harta, menduduki jabatan tinggi, gelar tinggi dan seterusnya, karena ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Tapi kalau ternyata kemuliaan itu diukur dari pandangan manusia, maka sesungguhnya kemuliaan tersebut adalah kemuliaan yang menipu. Mengapa? Karena harta banyak, jabatan tinggi, tanah lega, sawah lega, istri 4 atau lebih, pastinya hanya didapat oleh segelintir orang saja. Kalau kemuliaan itu hanya didapat oleh segelintir orang saja, kemuliaan menjadi barang mahal, kemuliaan jadi barang langka, betul? Maka dari itu, sisi kemuliaan tidak boleh dilihat dari manusia. Berapapun hartanya, berapapun jumlah sawahnya, berapapun atau apapun tinggi jabatannya, kalau tolak ukurnya adalah tolak ukur manusia, maka sekali lagi pasti terbatas. Kalau di kampung, kalau mulia itu harus jadi Pak Lurah atau Kepala Desa.
Pertanyaannya, satu desa ada berapa kepala desa? Satu. Betul. Kalau kemuliaan diukur menjadi anggota DPR, sesubang berapa totalnya? Gak sampai 100 orang itu dari jutaan orang. Kalau kemuliaan diukur dari sawah lega, kita bisa hitung jari siapa pemilik sawah lega. Artinya makin sedikit orang yang mulia. Maka kemuliaan itu harus dilihat dari sisi lain. Dari sisi mana? Sisi yang menciptakan manusia, yakni sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan nampak keadilan. Siapapun akan bisa meraih kemuliaan. Tidak lagi kemuliaan itu dikuasai oleh segelintir orang. Tidak hanya didapat oleh orang yang punya pendidikan tinggi. Siapapun dia akan dapatkan kemuliaan jika syarat dan ketentuannya berlaku. Semua mendapatkan kemuliaan dengan catatan, kan begitu? Karena Allah sendiri yang menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan itu di sisi Allah adalah yang paling mulia, yakni orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, senang nggak kalau dikasih pertanyaan? Harus dijawab tadi. Siapa saja yang bisa takwa? Kalau ditanya siapa saja yang bisa takwa, siapapun bisa kalau mau. Tidak lagi melihat status sosialnya orang yang bertakwa itu. Tidak lagi melihat miskin kayanya, tinggi rendahnya pendidikan, punya jabatan atau tidak. Tidak lagi dilihat itu. Setiap orang bisa mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Karena di sisi Allah orang yang bertakwa itulah yang mulia. Dan yang paling mulia tentunya yang paling bertakwa. Jadi gelar takwanya sudah mulia. Kalau ini lebih mulia, paling takwa. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Coba simak baik-baik. Apa itu takwa? At-taqwa adalah nama masjid, nama sekolahan. Ya, apa itu takwa? Setiap diri kita sudah tidak asing dengan kata takwa, yang secara bahasa adalah takut. Takwa menurut ulama adalah menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Sesimpel itu. Allah perintah, laksanakan. Allah larang, tinggalkan. Sesimpel itu. Setiap Jumat khatib menyampaikan pesan takwa. Kalau dalam khutbah Jumat khatib tidak menyampaikan pesan takwa, batal tuh sholat Jumatnya. Pertanyaan selanjutnya, udah takwa? Padahal setiap Jumat ada pesan takwa. Sudah takwa belum? Berkaca pada diri, melakukan refleksi. Betulkah kita sudah takwa? Memang simple.
Definisi takwa itu menjalankan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Simple. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita lakukan itu? Sudah Pak Ustadz, saya saum Ramadan, jempol. Saya sholat 5 waktu, jempol lagi. Saya berbakti sama orang tua, jempol lagi. Saya sudah tidak lagi minum minuman keras, jempol lagi. Saya tidak lagi berzina, jempol lagi. Saya tidak lagi makan riba, jempol lagi. Sudah takwa? Ukuran perintah Allah dan larangan Allah, kalau kita baca dengan tuntas ajaran Islam, apa betul kita ini udah takwa? Jangankan kita orang awam, sosok aulia sekalipun, kalau hari ini masih hidup, andai kita sebut misalnya Wali Songo saja, maka tidak akan mungkin dia benar-benar menjadi orang yang takwa kalau hari ini. Mengapa demikian? Sederhana aja. Kita puasa gara-gara apa? Gara-gara musim. Gara-gara apa? Gara-gara perintah. Siapa yang memerintahkan kita? Allah Ta'ala. Di mana perintah itu kita baca? Dalam surat apa? Bunyinya seperti apa? Yang dibacakan sama MC tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Oke. Keren. Nah, orang pakai kudu puasa. Nah, jadi sundanya. Nah, orang kudu puasa. Kunaon gitu lamun orang teu puasa. Bakal dosa. Nah, pakai sieun ku dosa dan teu karasa. Kan dosa mah tidak terasa ya. Kenapa kita harus takut dengan dosa? Yang join lumayan banyak ini. Insyaallah. Lagi live TikTok juga, Ustaz. Lumayan lah. Dosa kan nggak kerasa, kenapa kita takut dengan dosa? Ada yang bisa menjawab? Bayangkan ya kalau dosa kerasa udah berapa bengok muka kita ya. Karena kita pelaku dosa. Kalau jangankan kalau dosa itu kerasa, kalau dosa itu ibaratnya seperti cemong ya, tahu cemong? Cemong, mungkin muka kita udah gak kelihatan, semuanya serba cemong. Kalau dosa itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Terus mengapa kalau dosa itu kita takutkan? Karena kita takut dengan siksa neraka. Artinya apa? Puasa kita karena iman, saudara. Andai saja Islam tidak mensyariatkan puasa, rek puasa moal. Naon, rajin teuing. Andai saja Allah tidak perintahkan puasa, mau puasa enggak? Muasain bini orang terjangan-jangan. Biar kepelet sama kita. Oke, puasa kita laksanakan karena Allah perintahkan. Kalau tidak kita laksanakan, kita takut akan dosa. Kalau dosa kita piara, kita akan menjadi penghuni neraka. Rumusnya begitu bukan? Setuju nih, setuju. Jadi kalau kita nggak puasa, kita akan dosa. Kalau kita dosa, kita tumpuk, kita akan masuk neraka. Begitu kan? Oke. Siapa yang memerintahkan puasa tadi? Allah. Ayatnya apa? Kutiba alaikumussyam. Kutiba maknanya fardu, wajib. Kita tadi juga sholat, subuh sholat, maghrib sholat ya. Mengapa kita sholat? Jawabannya sama tuh. Karena perintah
Allah. Mungkin di antara para ustadz ada yang bilang, kenapa kamu sholat? Karena kebutuhan. Dia tuh sholat tiga maut. Ya, kalau ada yang bilang sholat itu kebutuhan. Jadi kalau nggak butuh, sholat itu kewajiban, saudara. Ustaz levelnya beda berarti. Kalau level hamba biasa itu kewajiban. Tapi kalau udah tinggi itu levelnya kebutuhan. Nah kalau nggak butuh, jadi nggak sholat dong. Sholat itu karena kewajiban. Kalau misalnya tidak diwajibkan, nanaona, gitu. Setuju ya? Kita sholat, nanti di akhir Ramadan kita bayar zakat fitri. Saya lebih senang menggunakan istilah zakat fitri sesuai dengan teks hadisnya. Zakatul fitri so'amin to'amin, bukan zakatul fitroh. Jadi kita udah biasa zakat fitroh ya. Padahal idulnya idul fitri bukan idul fitroh. Tapi biarinlah, udah jadi biasa. Kita juga bayar zakat fitri karena perintahnya farodo Rasulullah, berarti zakat fitri itu wajib. Kita takut untuk tidak menunaikannya karena sama resikonya orang yang melanggar kewajiban atau meninggalkan kewajiban, dia akan mendapatkan dosa. Nih kalau udah begini asik nih, kan udah ditata tuh rumusnya. Sekarang pertanyaannya, ada ayat Allah sama di dalam Al-Quran, bahkan di surat yang sama, bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos. Ayo, perintah Allah bukan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Perintah Allah bukan? Emang di sini yang bunuh dibunuh? Emang di sini yang yang maling dipotong tangan? Enggak. Emang di sini yang zina dirajam? Itu melanggar aturan Allah atau tidak? Tidak. Itu masuk dosa atau tidak? Kok anteng aja kita? Di sini ada dalam Al-Quran, bahkan bicara tentang asyariku wa syarikatu faqtahu aydiyahuma. Rasulullah menambahkan, andai saja Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kok sekarang potong tangan dimaknai di penjara? Kok berani menafsirkan atau menakwilkan sendiri ayat Allah dengan mengganti bentuk sanksi yang Allah sudah tetapkan? Ketika Allah mengatakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah, disebut tuh jumlah jilidannya, jumlah cambuknya 100 kali cambuk. 99 boleh nggak? Kan cuma kurang 1. Boleh kali? Kan 99. Kalau 99,5 boleh ya? Kenapa enggak? Karena Allah sendiri yang menyebutkan 100 kali. Sekarang mah boro-boro 100 kali. Yang zina malah dikawinin. Akhirnya apa? Orang tidak takut zina karena risikonya enak. Dikawinin. Orang tidak lagi takut dengan mencuri karena apa? Paling penjara. Simple, masuk penjara kagak capek kerja, walaupun makan tempe sama tahu, sayurnya sayur kangkung ditanam di belakang LP ya, tapi tetap aja kagak capek nyari makan ya. Malah kalau yang badannya gede, keker, bisa dapat duit masuk penjara. Meres yang lemah-lemah gitu, apalagi yang masuk penjara gara-gara korupsi, diperes aja sama yang keker tuh, masuk penjara enak.
dia malah dapat duit. Coba hari ini pencurian berkurang atau bertambah? Perzinahan berkurang atau bertambah? Yang bunuh, yang matiin nyawa orang udah kayak matiin nyamuk gitu. Pertanyaannya, kalau kita kembali ke definisi takwa tadi, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sudah atau belum? Maka pantas saya mengatakan, andai hari ini ada wali yang masih hidup, dia tidak akan pernah sempurna takwanya. Kalau pribadi bisa, kalau urusannya pribadi bisa, kalau urusannya hanya perkara ibadah bisa dan amat bisa. Badai, hujan, angin topan, gempa yang terjadi, kalau urusan itu urusan pribadi buat seorang secara pribadi, dia masih bisa mewujudkan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Tapi kalau udah bicara tentang syariat Allah yang utuh, maka jujur hari ini kita sulit menjadi orang yang takwa. Bagi laki-laki atau perempuan, Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan, melihat aurat perempuan yang bukan mahram kita, dosa atau pahala? Setiap hari berapa kali kita lihat aurat perempuan bukan mahram kita? Artinya sulit umat Islam pantang untuk mengatakan bahwa syariat Islam gak layak diterapkan dalam kehidupan. Aneh, hari ini saudara, yang menjadi penghalang umat Islam untuk terikat dengan syariatnya yang mulia itu bukan orang-orang kafir, tapi dia ada di antara kaum muslimin sendiri. Aneh, satu sisi dia iman kepada perintah Allah dalam perkara ubudiyah, tapi dia tolak mentah-mentah perintah Allah dalam perkara muamalah dan uqubat. Pertanyaannya saudara, apakah ayat-ayat Allah yang bicara tentang uqubat atau sanksi tadi ini sudah kadaluarsa? Siapa yang berani mengatakan bahwa Al-Quran yang bicara tentang hukum sanksi itu udah kadaluarsa? Siapa coba? Saya pengen tahu orangnya. Berani tidak dia mengatakan itu? Ketika dia baca Al-Baqarah, dia lengkap tuh ayat-ayat tentang kisos, ayat tentang kital, perang. Ketika ada ayat azaniyat wajani, dia lengkap tuh. Ini ayat gak sesuai, tolong dibaca lah. Ngabokan. Berani gak seperti itu? Tidak berani. Tapi aneh, dalam kenyataannya, dalam hidupnya, ayat-ayat itu ya tolak, saudara. Bahkan yang memilukan, kalau yang menolak itu preman pasar, malu, belum tahu. Kalau yang menolak itu adalah orang-orang awam, malu, belum tahu. Ini yang menolak orang-orang yang secara pendidikan dia besar di pesantren, dia sekolah di perguruan tinggi Islam, bahkan di antara dia ada yang menjadi hufatnya, para penghafal Al-Quran, bahkan setiap waktunya dia bacakan Al-Quran, tapi di saat yang sama ia hianati Al-Quran. Sama seperti kata seorang suami kepada istrinya di depannya, wahai istriku, kau adalah perempuan
perempuan yang paling aku muliakan, paling aku cintai, paling aku tunggu-tunggu, paling aku impikan, paling aku rindukan. Tapi keluar pintu rumah cari yang lain. Itu seperti itu. Bahasa garuknya itu bullshit. Omong kosong. Kalau diterjemahkan secara literal itu, bull itu artinya bull itu banteng ya. Sit itu tai kebo terjemahannya. Ngomong doang cinta Quran, cinta Nabi, tapi kenyataannya syariat yang ada dalam Al-Quran ya tolak. Ustaz, saya tidak menolak, cuma belum waktunya hari ini. Pertanyaannya kapan? Kalau belum waktunya, terus pas waktunya kapan? Kan ada yang suka bilang gitu ya, jangan bicara gini dulu sekarang mah, yang penting nih ibadah kita dulu, masjid penuh, ngaji pada pinter, rumah tangga pada akur. Nah, nanti bicara-bicara gitu menanti aja dah, jangan sekarang. Itu seperti stiker di angkot, hari ini bayar besok gratis. Ada yang ngerti nggak? Ada stiker di angkot ya, hari ini bayar besok gratis. Nah, jadi ada bapak-bapak, anggap aja namanya Pak Abdul ya, naik angkot, dia baca stiker, hari ini bayar besok gratis, asik nih. Nah, dia bayar tuh hari itu. Nah, besoknya dia mau naik angkot lagi, dicegat itu, ditungguin angkotnya yang kemarin dia naikin. Mana nih, oh itu dia. Nah, dia naik lagi, pas turun dia langsung jalan aja, panggil sama sopirnya, Pak, pergi aja, bayar dulu. Nah, bukannya itu di stiker tertulis hari ini bayar besok gratis. Kebetulan saya kemarin naik angkot ini, berarti sekarang saya gratis dong. Bapak bisa baca nggak sih? Bacanya apa di situ? Hari ini bayar, besok gratis. Ini hari ini Bapak harus bayar. Kan Bapak naik hari ini. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau mau nanya kapan, nggak jelas itu. Dan perbaiki diri kita dulu deh. Gak usah ngomong-ngomong Islam kafah deh sekarang mah. Ya, gak usah bicara-bicara syariat Islam lah. Benerin aja dulu akhlak kalian. Pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan benerin akhlak itu? Kasih limit waktu tidak? Setahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Nggak ada yang bisa tahu sampai kapan itu benerinnya. Jadi kapan ngomongin Islam kafahnya? Kapan ngomongin syariahnya? Nunggu mati? Kagak bisa ngomong. Kalau udah mati mah boro-boro ngomongin Islam kafah kalau udah mati mah. Ya, betul? Kok pada bengong? Hadirin rahimakumullah. Jadi saya bisa menyimpulkan begini dari sekalipun pesan takwa itu kita terima setiap saat, setiap Jumat kita terima, ya. Dalam khutbah-khutbah ceramah ada pesan takwa. Itu hanya pesan, seperti pesan di grup WA yang kebanyakan anggota. Sering kita lewat, ya. Gak penting jadi seolah-olah. Padahal itu pesan penting. Karena takwalah yang menjadi tolak ukur kemuliaan. Bahkan balasan bagi orang yang bertakwa luar biasa. Surga saudara, dan luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau ada orang yang hidup di dunia penuh dengan derita, sengsara, terus sengsara lagi, terus sengsara lagi, tapi dia masuk surga, maka Allah berikan dia surga dengan seluas langit dan bumi.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sejarahnya Rasulullah itu jarang ketawa sampai giginya terlihat. Tapi ada peristiwa di mana Rasulullah itu tertawa sampai giginya terlihat. Tatkala Rasulullah menyampaikan kisah orang Islam yang masuk surganya terakhir. Jadi ada orang yang beriman nanti tuh, ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu kan ke neraka. Ya, ada yang mampir dulu. Tapi setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Tenang aja. Tenang aja. Setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Sampai ada manusia terakhir dari kalangan orang yang beriman masuk surga. Tatkala Allah memerintahkan malaikat untuk mencari siapa mungkin di antara hamba-hambaku ini, makhluk-makhluk ini yang bernama manusia yang masih ada titik imannya, dapat tuh. Ini dia. Dikatakan malaikat kepadanya, kamu manusia terakhir yang masuk surga. Alhamdulillah, akhirnya masuk surga. Terus dia nanya sama malaikat itu, kira-kira masih ada nggak tempat buat saya nih? Karena masih terakhir rasanya. Tapi ternyata jawabannya, untukmu surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Dan di situ Rasulullah tertawa sampai terlihat giginya. Karena apa? Semua umatnya akhirnya masuk surga. Kabar baik nih buat kita. Cuci dulu. Cuma masalahnya siapnya mampir dulu. Kata saya mah kalau nggak harus mampir, kenapa harus mampir? Emang ada jalan nggak harus mampir? Ada. Ya. Emang siap disiksa? Itu pertanyaannya. Serius? Oh, saya mah udah biasa senjata tajam, Ustaz. Saya udah biasa tuh digebukin orang. Saya udah biasa tarung di jalanan. Kita api ya. Neraka itu kan api. Tenang, saya udah latihan. Saya kalau goreng bala-bala aja langsung pakai tangan saya. Wah, saya mau nggak usah pakai coret lagi, saya apa namanya itu? Susu, ya. Udah langsung pakai tangan saya. Makanya preman nggak ada yang berani sama saya. Kalak-kalak saya. Oh, hebat sekali. Udah kuat panas minyak ya. Itu minyaknya minyak bumi, minyak di bumi di dunia atau minyak di akhirat? Oh, minyak di bumi loh, minyak dari Mang Jody gitu kan. Masih minyak dunia. Perlu diketahui saudara, serendah-rendah siksa di akhirat itu, jika baranya terinjak oleh kaki kita, maka otak di kepala kita mendidih. Itu serendah-rendahnya siksa. Ada yang mau ngetes? Sampai otak mendidih. Jadi bara apinya kita injak, yang ngagolak isi polok kepala orang. Ada yang siap? Hebat banget kalau udah siap. Luar biasa. Bukan luar biasa ya. Itu serendah-rendah siksa neraka. Artinya yakin tidak ada satupun yang kuat menahan siksa neraka. Maka sekalipun kabar baiknya seluruh orang yang beriman akan masuk surga, ya jangan begini mikirnya, apa-apa saya mah yang penting masuk surga. Mampir dulu. Usahakan tidak mampir dulu. Emang bisa? Bisa. Lewat mana? Tadi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera untuk minta ampunan Allah.
kita sadar diri bahwa kita masih banyak maksiat kepada Allah dan Rasulnya, Allah kasih jalan. Apa itu? Taubat. Taubat. Karena kalau kita ingin mencari manusia sempurna, sudah ada dan tidak akan pernah lagi ada. Manusia sempurna itu adalah baginda Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang lagi muncul setelah baginda Nabi. Jadi tidak akan pernah ada manusia sempurna. Dan orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Ini dicatat nih. Orang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang baik adalah orang yang tatkala salah ia sadar, kemudian dia bertobat dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahannya. Makanya dalam surat At-Taubah itu, di ayat 111 Allah menyebutkan at-taibun itu sejajar dengan orang yang jihad fisabilillah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu harta dan jiwanya dengan surga. Siapa mereka? Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka itu membunuh atau mereka terbunuh. Nah, itu orang yang dibeli oleh Allah dengan surga. Itu nggak usah dihitung-hitung lagi tuh. Orang yang mati syahid atau orang yang membunuh musuh di medan perang langsung masuk surga. Yang mati syahid langsung masuk surga. Mau sebanyak apapun dosanya, udah nggak dihitung lagi, langsung masuk surga. Masuk surganya tanpa hisab. Itu orang yang mati syahid. Kecuali dia punya utang, ditahan dulu sampai yang ngasih utangnya ridho atau ahli warisnya bayarin. Makanya kalau punya utang catat, kalau perlu depan pintu, ya dibaca sama keluarga. Ya, HP-nya jangan dikunci kalau ada catatan utang. Nanti kalau mau lihat juga susah. Karena orang yang mati syahid dia langsung masuk surga tanpa hisab. Dan tidak sekedar itu, Allah berikan kesempatan dia untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang cintai untuk bersama masuk surga. Jadi bukan hanya dia, dikasih kesempatan orang lain juga lewat dia untuk masuk surga. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 70. Yang jelas banyak. Ya. Tapi kan nggak ada perang kecuali di sana, di Timur Tengah, di Palestina. Bagaimana dengan kita di sini? Kita umat yang beriman tidak perlu patah arah. Karena Allah menyebutkan at-ta'ibuna al-'abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Pertama yang disebutnya adalah at-ta'ibun, orang yang bertobat. Maka orang yang bertobat, dia sadar akan kesalahannya, dia ingin perbaiki hidupnya dengan taat kepada Allah, itu lebih mulia daripada orang-orang yang sekedar casing dia taat. Kan banyak orang yang sekedar casing taatnya itu. Orang yang bertobat, bahkan siapa orang yang berkumpul bersama orang-orang yang bertobat pasti dia akan beruntung. Mengapa? Karena orang yang bertobat itu hatinya lembut. Kok bisa?
awalnya dia maksiat, tapi dia sadar akan kesalahan dia. Disitulah kelembutan hati. Kita kadang-kadang tobat tuh kalau udah dikasih ujian berat, betul ya? Usaha udah bangkrut baru ingat Allah. Lagi maju-majunya, boro-boro, kan gitu. Tapi saking sayangnya Allah kepada hambanya, kesalahan apapun yang dilakukan oleh hambanya itu bisa Allah maafkan lewat taubat tadi. Hadirin rahimakumullah. Kan komitmen dari taubat adalah tidak mengulangi kesalahan. Kita balik lagi yang tadi. Perkara tidak dipotong tangan bagi pencuri, tidak dirajam bagi pezina. Udah taubat kita? Udah. Karena apa? Bisakah kita tobat dengan perkara itu? Sampai hari ini perkara itu masih berlangsung. Dengan kata lain, taubat kita sekali lagi baru sebatas taubat yang sifatnya pribadi. Ketika bicara aspek di luar itu, kemasyarakatan, apalagi bicara negara, maka sekali lagi kita terbentur dengan aturan lain yang menjadi tandingan dari syariat Islam. Betul? Betul. Jadi tobat apa tobat itu? Karena akhirnya jujur kita katakan tobat kita tidak sempurna. Hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana caranya agar Allah tetap mengampuni dosa kita? Sekalipun di hadapan kita, dalam kehidupan nyata kita, kemaksiatan masih merajalela, maka kita harus memposisikan diri bagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu ada saat Islam belum ditegakkan dalam kehidupan. Saat Rasulullah ada di kota Mekah, apakah Rasulullah dan para sahabat tidur-tiduran sambil nungguin maghrib? Apakah Rasulullah sahabat cukup kipas-kipas? Apakah Rasul dan para sahabat cukup diam tanpa omon-omon? Rasulullah melakukan aktivitas menyadarkan umat manusia saat itu agar beriman kepada Allah dan mengimani kerasulan beliau. Apa yang Rasulullah dan para sahabat lakukan? Dakwah. Makanya ayatnya berbunyi at-ta'ibuna al-'abiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Jadi tidak sekedar ruku dan sujud, dia juga amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga hukum-hukum Allah. Bapak, saudara yang dirahmati Allah, sebenarnya dakwah itu tugas siapa? Ulama kita. Tugas ulama. Di mana itu? Ulama-ulamaan. Ulama itu berarti pakai OE ya? OE lama. Ulama itu kan O dan E ya? Dakwah tugas siapa? Dakwah adalah tugas kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin terbebas dari sikap yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, maka kita harus melakukan upaya perubahan. Ini bukan kampanye, udah lewat. Perubahan. Apa itu berubah?
Berubah itu berarti tidak dalam posisi sebelumnya. Perubahan apa yang mau kita lakukan? Maka perubahan agar kita bisa menjadi mulia hakiki, takwa sebenarnya. Dengan apa? Semua perintah Allah bisa kita laksanakan, semua larangannya bisa kita tinggalkan. Yang tadi kita katakan hari ini sulit. Kita harus ada dalam barisan menolak status quo, menolak eksistensi hari ini, dan ingin mengubah kondisinya sesuai dengan yang apa Allah dan Rasulnya kehendaki. Jangan sampai kita menjadi sosok laki-laki yang memuji-muji istri kita di hadapannya, di belakangnya kita main mata dengan yang lain. Bilang cinta Allah, bilang cinta Nabi, bilang yakin adanya surga, yakin adanya neraka, baca doa tatkala Ramadan, ya kan? Tolak syariah. Udah deh, umat Islam sadar diri. Kita hanya mulia kalau kita ini utuh dalam menerima Islam. Kalau kita masih sebagian menerima Islam, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mulia. Yakin itu. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mulia kalau kita masih pilih-pilih terhadap ajaran Islam. Apalagi kalau sampai diyakini milihnya itu, ya mana geus cocok. Hati-hati, karena bisa jatuh kepada kekafiran. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu mengimani sebagian isi kitab dan mengingkari kepada sebagian? Fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah balasan bagi orang yang demikian itu kecuali kenistaan hidup di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab. Dan di hari kiamat Allah datangkan kepada mereka itu azab yang pedih. Mau. Allah tidak menerima iman sebagian. Karena Allah perintahkan kepada kita masuk Islamnya itu kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kelanjutan ayatnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan kamu ikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Simpel, kita mengatakan hari ini kita sedang tersesat oleh setan. Betul? Hari ini setan menang. Apa buktinya? Bahwa hari ini setan menang terhadap umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad tidak menerima Islam secara kafah. Ayo, siapa yang mau bantah? Hari ini setan menang terhadap umat Nabi Muhammad. Karena syariat Nabi Muhammad sudah dikebiri. Sebagiannya ditinggalkan, yang tersisa hanya dalam perkara ubudiyah dan NTCR. Tahu nggak NTCR? Nikah, talak, cerai, rujuk. Kata G, terus kabelanya lu ya jadi Islam. Padahal syariat inilah yang akan mensejahterakan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Kalau hari ini Islam belum menjadi rahmat, bukan salah Allah dan Rasulnya, bukan salah ayat,
Tapi kesalahan itu datang dari kita sendiri yang tidak mau diatur oleh syariat Allah yang mulia. Kita tawar itu syariat Allah. Bahkan kita labeli dengan kata jadul. Udah kayak HP. Syariat itu ya dianggap jadul. Kan ada HP jadul ya. Kalau ini sekarang yang dipakai sama kita kan HP sekarang tuh semua. Maka pantas kalau rahmatan lil alamin hari ini tidak dirasakan oleh kaum muslimin. Ngusir Yahudi di Palestina aja nggak sanggup. Ya, berapapun ini kritik saya. Berapa kali pun kita baca Qunut Nazilah, kenyataannya tentara-tentara kaum muslimin yang ada di sekitaran Palestina itu diam, penguasanya juga diam. Ya sampai kapanpun Yahudi laknatullah sewenang-wenang terhadap saudara kita di sana. Bayangkan sudah 38.000 manusia yang bernama kaum muslimin di sana dibantai. Bahkan terakhir kita lihat ada video sipil yang berjalan di bom Cikiera. Di mana hati dan perasaan tentara-tentara kaum muslimin dan para penguasanya mengutuk cukup. Di situ kita rasakan betapa hinanya kita. Kalau ada anggota keluarga kita ditempelin sama orang lain, terus kita cuma nyengir, hina kita, udah tidak lagi memiliki harga diri. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Sekalipun bagi mereka itu jalan kemuliaan yang tidak tentu didapat oleh kita. Mereka masuk surga gampang, saudara. Orang kayak bisa, namun kali itu diizinan mah. Kan masalahnya hese pasti di embarkasi. Apa di mana tuh di imigrasi. Ya, di imigrasi pasti susah. Pasti susah. Mereka mudah masuk surga. Tapi di saat yang sama nampak jelas kehinaan dan kelemahan kaum muslimin di mata dunia. Padahal umat terbaik yang Allah sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini sesuatu yang anomali, nggak nyambung dengan kenyataan. Padahal Allah sendiri menyebutkan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan dinul haq itu atas agama-agama yang lain. Allah sebutkan di 3 surat yang berbeda. Yang berakhiran wa kafa billahi syahida. Ada juga yang berakhiran walau karihal musyrikun. Ikhwani rahimakumullah. Dengan demikian pertanyaannya, kita ini dalam kondisi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ya, logika yang ingin saya bangun. Kalau kita lagi jalan nih, terus ban kita kempes motor ya, kita mau tidur di mobil itu atau di motor itu, angkring sampai bannya itu melundung lagi sendiri, kan tidak. Jadi bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tanpa terkecuali. Dan tatkala kita terjun menyelesaikan masalah itu, maka di saat itulah kita memperingan diri dari upaya jauh dari takwa. Maksudnya apa?
Di saat yang sama kita sadar kita sulit untuk takwa dengan hakiki, tapi saat kita terjun menjadi bagian orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah kaum muslimin ini dengan dakwah Islam kafah, maka disitulah Allah akan meringankan kesalahan-kesalahan kita tadi itu yang belum sempurna. Dan Allah mencatat kita menjadi orang-orang yang benar-benar taubat, karena dia tidak ridho kondisi ini terus berlangsung sedangkan ia ada dalam keadaan santai-santai saja. Dia akan greget, dia akan marah, dia akan tergerak tatkala masalah ini terus menimpa kaum muslimin, tergerak untuk melakukan perubahan. Hadirin rahimakumullah. Jadi mewujudkan kemuliaan hakiki tidak lain, tidak bukan adalah dengan mewujudkan ketakwaan pada diri. Takwa dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dari seluruh aspek hidup kita tanpa terkecuali. Tidak sekedar aspek ibadah, tapi juga muamalah, termasuk hukum. Ketika kita mencoba memilih salah satunya saja, maka ketakwaan yang kita dapat itu ketakwaan semu yang di sisi Allah masih penuh dengan tagihan. Bayangkan ya, kita hidupnya penuh dengan tagihan. Udah kayak PLN, udah ada air, tagihan pulsa, tagihan mertua juga. Ya, orang itu mertua. Kalau yang nagihnya masih PLN, air, ya, PDAM, apalagi itu pulsa, masih mending. Mertua masih mending, bisa nyari mertua yang lain. Tapi ketika yang nagih ini Allah, padahal kita dikasih potensi Allah untuk bisa melakukan perubahan. Kalau kita mati, kita diam terhadap kondisi ini, abai terhadap kondisi ini, bahkan menjadi barisan menolak perubahan. Nauzubillah min dzalik. Kita khawatir berat menghadapi siksa Allah nanti di yaumul qiyamah. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Itulah sekilas pembahasan tentang kemuliaan hakiki. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Zainuddin.